Hi everyone, my name is Macy and today I have a special host, Anastasia Anas. Ini teman baruku dari Jakarta. Jadi ngobrolnya campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, nggak apa-apa ya? Yeah. So Anas and me, we're both psychologists. And we both work with kids with special needs and also teenagers and young adults. Dan saya mau kenalan sama Anas because Anas is very open with herself and Anas adalah seorang neurodiverse. So I want to ask you about your journey. Gimana bisa taunya bahwa ternyata Anas adalah you also have a diagnosis. So can you tell us about your journey? Yes. Okay. Thank you, Macy. Hi. Yeah, hi. It's so nice to talk about my own self. Yeah. Because I believe psychology also have to start within us, so we can help other people more. Exactly. Jadi pertama kali dapat diagnosa ADHD itu baru di usia 28 tahun. Sekarang aku 29 tahun, so it's been 1 year. But this 1 year, karena tahu diagnosis, itu kayak I change a lot of strategy atau ketemu strategi yang lebih bagus, yang lebih tepat buat aku. So it helps my life, my self-esteem, my mental health. Nah, waktu ketahuan itu pas aku recurrent depression karena ada family issue, tapi akunya muncul depresinya karena umur 17 pernah depresi dan aku quite shock kenapa muncul lagi depresinya karena I've been doing going to psychology, self-care, everything. Kok dia muncul lagi gitu. Jadi aku juga ada perasaan guilty feeling dan marah kenapa dia bisa muncul lagi. I thought I already done all my best. Tapi at the end of the day, aku menyadari isu mental health itu mirip kayak asma. I have a sister have an asthma. Jadi ya gitu, itu kan ada genetiknya, ada vulnerability-nya. And we try our best to manage it, but sometimes on the other days itu muncul, ya udah kita taking care itu. Jadi pas bulan Juni 2018 itu muncul lagi depresinya, terus waktu itu cukup severe dan karena udah di usia dewasa dan harus function sama hidup, jadi aku dibantu obat. Karena buat aku pribadi, my depression itu ganggunya tuh cara berpikir, bukan emosi. Kalau emosi, I get used to with all the up and downs. Tapi ketika depression state itu buat aku aku nggak bisa baca, kayak I really love to reading, tapi kayak baca satu halaman itu susah banget untuk comprehend. So I understand itu aku butuh bantuan obat. Dan untuk ketemu obat yang tepat pun juga butuh waktu, karena jadi tahu nih ada 3 jenis obat medication for depression in Indonesia. Aku bilang yang pertama itu obatnya bantu mikir, jadi mikirnya cepat, bisa mikir kayak orang-orang biasa, tapi emosinya ambiar kayak nasi padang nggak dikaretin. Jadi kayak tiap hari bisa mikir tapi dadanya hollow banget, atau kayaknya kayak digaruk gitu, dadanya kayak di scratch gitu, jadi it's not comfortable. And then the second one, obatnya itu bantu emosi. Jadi emosinya compact, tapi nggak bisa mikir. Bisa kebalik. Side effect-nya banyak macamnya ya. Iya, kayak foggy brain yang orang-orang bilang katanya kalau lagi depression foggy brain, kayak aku pernah ngalamin itu, yang kayak semua hal tuh kayak lagi. Iya, lagi kayak jet lag. Iya, kayak lagi pakai Google's Eyes, lihat macam-macam, terus kayak slow motion semua. Waduh, parah juga nih. Akhirnya ketemu obat yang ketiga, namanya Depram, itu setengah. Tapi setengah membantu kognitif, setengah membantu emosi, but I have to do the counseling. Jadi itu di mana aku juga menyadari betapa kalau psychiatrist and psychologist going hand in hand, itu hasilnya lebih bagus. Pasti. Because you also need to find ways to strategies. Jadi strategi apa yang bisa kita pakai, jadi kita nggak selalu mikirnya ini kayaknya ada yang nggak benar, something's happening, I need to take more medication, right? Yeah. So I think that's good that you can do both. Tapi kebanyakan orang-orang kan bukan seperti kita.
maksudnya bukan nggak ada background psikologi gitu. So sometimes I feel for orang tua and also juga anak-anak muda zaman sekarang ya, banyak tuntutannya dari orang tua, dari teman-teman kerja, lingkungan kerja, dari bos gitu. So it's so much pressure gitu anak-anak muda, this generation, So I think I don't know, kayak orang Asia suka malu gitu mengaku bahwa this is hard for me. I don't know why, but this is hard for me gitu. They don't know where to go, where to get advice. Cari dokter aja susah. Ya kan? I mean, for you, because kan Anas lingkungannya kan memang udah banyak koneksi dengan pakar-pakar yang memang that's you can ask. Right? But tapi the most interesting things kalau dari usia 20 sampai 30 tahun di Indonesia, they are very quite aware dengan mental health issue. Terus mereka juga tahu di Indonesia nih mulai growing kan layanan-layanan psikologi yang online, kayak dari Bunda, dari Get Calm. So they very get used to. So even when during quarantine, I do the live Instagram, kayak every day itu ada orang yang nanya ke aku kayak Kak, ada rekomendasi psikolog nggak? Ada rekomendasi konselor nggak? Dan buat aku, it's quite netral karena actually I'm a child psychologist kan. Jadi when helping them finding the adult psychologist or psychiatrist, it's not for my own benefit, tapi untuk membantu mereka. Oh ya, tadi belum selesai ceritanya. Jadi habis selesai depresinya udah lebih tertanganin di bulan Desember. My psychiatrist tuh Dr. Teresia Citraning Tias di Ciputra Medical Center tuh nanya, Nas, have you ever wondered about ADHD diagnosis? ADHD dewasa. Karena 7 tahun belajar psikologi anak itu nggak terlalu banyak dibahas. Pertama, cuman baca dari buku DSM. Yang kedua, ketemunya banyak laki-laki kan yang energinya banyak. Dan yang ketiga, nggak sadar bahwa itu bisa berkembang terus sampai dewasa because it's neurological. Jadi ya kayak asma, maksudnya happen to be itu neurological of the brain. Terus aku yang kayak shock banget. Terus kenapa? Aku nanya kenapa dok? Iya soalnya kalau orang-orang bisa depresinya relapse, kemungkinan mereka ada ADHD. Jadi sebenarnya core issue-nya itu ADHD bukan depresi. Dan itu by journal itu kayak 10 kali lipat lebih tinggi resiko orang dengan ADHD mengalami depresi. Aku yang kayak I don't know it, tapi itu kayak relieving, kayak bukan makes depresinya sense. sense. But it makes sense. So, jadi pas udah ketemu obat yang cocok, yang benar-benar bisa membantu, I'm sure it also affects your relationship, right? So, orang-orang jarang ngomong bicarain tentang kalau ADHD, kalau autis ya memang pasti it affects your relationship, but also ADHD as well, right? Kalau nggak ditangani bisa maksudnya mengganggu gitu your relationship, right? So can you talk about that? Of course, kayak in relationship yang pertama yang kerasa banget efeknya bertahun-tahun with my mom. Because I'm the firstborn child, and at my home tuh semuanya perempuan semua. Dan dari sejak remaja, kalau kita flashback, kayak I realize dari umur 14 tahun, it's quite difficult to have a good interaction. Dan waktu umur 14 tahun itu, karena even my mom is a counselor, a school counselor. Dan waktu umur 14 tahun tuh aku pernah bilang gini, Mah kok kayaknya susah banget sih buat ngomong sama mama. Aku pikir it's just I'm being a teenager. Terus aku bilang kayak, mau dong ada dulu aku belum terlalu paham psikolog, terus aku bilang mau dong ada mediator untuk ngebantu kita ngomong berdua, soalnya Anas capek nih kita marah-marah terus atau salah paham terus. Nah, tapi in that time tuh kayak buat mamaku kayaknya mungkin nggak terlalu urgent. Terus, tapi kerasa nih kok kayaknya ngomong sama aku itu lebih susah dibanding ke adik-adik aku. Untuk aku paham hal-hal sepele gitu. I'm a smart A student di sekolah, tapi kalau misalnya
ngomongin hal-hal yang detail kayak ada yang masih sampai hari ini tuh diingetin kayak kunci pintu, terus kayak misalnya bayar bon listrik apa gitu-gitu tuh kayak it's very hard gitu. Dan dulu tuh nyalahin diri sendiri sebelum tahu diagnosanya, kayak kok goblok banget sih kayak gini aja nggak keinget kayak gitu. Dan ternyata dari diagnosa ADHD ini kan genetik ya, so it's my father yang punya itu. He's very good in professional work, jadi building manager, dan karena dia laki-laki, dia selalu punya sekretaris. Jadi dia selalu punya orang yang bantuin dia ngerjain hal bisa ditugasin. That's true. Jadi dan maksudnya dengan budaya patriarki di Indonesia, kalau laki-laki kayak kayak energinya banyak, lompat-lompat idenya kayak nggak apa-apa kan, kayak oh ya bagus gitu. But when it's come to women, kita lompat-lompat idenya, aku nggak suka hal printan, aku nggak ngerti kenapa cewek-cewek lain suka hal dekorasi kecil-kecil, kayak aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa temenan sama cewek deh gitu. Yeah. I see what you mean. For me also, I'm a neurodiverse. I'm seeking a diagnosis now. Kalau buat aku ya, selalu dari dulu dibilangnya pelupa. Padahal kalau nyetir tuh bener deh. Kadang-kadang mau nyetir aja kalau lagi capek tuh, nyetir pulang aja suka ngambil salah jalan. Iya sama. Anakku yang cowok bilang, Mami, kok how come you can get lost going to our house? You know, because aduh kayaknya sometimes I just feel like that's me. Like I have very poor sense of directions, especially yes, me too. when I am very, very tired. Dan juga I have some sensory challenges. Jadi kalau udah keluar dan kalau lagi terang matahari bersinar terang tuh it's like it affects my eyes. Like I have to close my eyes, and then sometimes I have migraine. Trigger the migraine. So just sensitivity to the light, to the sound, smell. Also, I don't like certain smell. So for me, it's like I definitely have sensory challenges and some ADHD, as well as some autism traits as well. Dan juga like it's hard to know what is what. Yeah. Right? Karena overlap juga. Even also the first thing I know that I have a high anxiety and it's also genetic. Dan ternyata kalau kita googling high anxiety sama ADHD itu juga overlap. Yes, definitely. Jadi kalau memang kita kondisi emotional condition atau mungkin lagi capek itu kayak udah gampang meledak, like gampang banget gitu. But actually when I talk to autistic adults, autistic women, they say that as we get older, actually, because of the expectations from our society and expectations to perform better as an adult, sebetulnya jadi susah banget gitu. Apalagi kalau memang bisa dibantu dengan obat dan kita tidak tahu gitu ya. Jadi you just like struggling. Struggling. Apalagi kalau udah jadi ibu rumah tangga, ngurusin ini, it's just we don't know actually that it's our neurology is different, and we can actually get help for that, right? Yes. Jadi ya gitu. Jadi mau ngobrol hari ini gimana supaya kita bisa memberikan inspirasi ke adik-adik, gadis-gadis yang muda-muda, the young girls, also to the moms, to not be afraid to find the answer. Gitu. Nah, gimana ya kalau kita mau cari jawaban yang tepat gitu? Kita ini sebetulnya ada diagnosis, ada ADHD sih apa enggak, atau ada mungkin ada autismenya. What's the best way to get help in Indonesia?
Iya, kalau menurut aku, kalau itu neurodiversity, neurological perlu brain mapping. Kebetulan di Indonesia udah ada di 2 tempat, di Ciputra Medical Center sama di Mall Taman Anggrek. Tapi kan lagi pandemi, jadi nggak buka, so nanti aja tunggu. Tapi itu beberapa psikiater juga ada ADHD, so I work really close with psikiater muda di Jakarta. Nah, mereka juga bisa bilang kita tuh ada ADHD loh, makanya kita jadi psikiater gitu. Oh ya, it's very nice gitu. Terus cara assessment-nya gimana? Waktu itu aku lakuin brain mapping, jadi ada 32 kabel yang ditempel. Dia tuh kayak EEG, tapi versi lebih advance karena keluarnya gambar, kayak gambar geografi gitu. Lalu dari 32 titik itu aku diukurkan gelombang otaknya dalam 3 kesempatan, jadi yang dia biasa aja, terus tiba-tiba dikasih flashlight, jadi kayak under stress kayak gimana. Terus yang satu lagi kalau pas agak kayak ngantuk, kayak mau tidur gitu. Oh gitu. Oke. Terus nanti hasilnya itu, yang aku senang itu standardized score. Kalau kita gini kan maksudnya clinical sense gini kan belum ada standardized-nya kan. Nah, jadi hasil aku itu diukurkan, dibandingkan dengan gelombang otak rata-rata perempuan di usia 28 tahun. I like that. Jadi kelihatan bedanya, betapa amigdala aku tuh lebih besar 2 kali lipat dibandingin orang-orang seusia aku. Tapi that make a reason kenapa aku senang kerja sama anak-anak, soalnya amigdalanya anak-anak juga gede. Right, ya. Aduh, aku kayaknya mesti daftar nih nanti kalau bisa mudik ke Jakarta langsung daftar. Itu harganya affordable banget, maksudnya nggak semahal. Berapa sesi? Iya, berapa sesi? Satu kali 850.000. Nah, terus nanti dibacain hasilnya sama psikiaternya, atau ada psikolog juga di sana yang udah dilatih. Terus habis itu karena aku amigdalanya lebih gede, dan yang pertama-tama itu menjelaskan kenapa aku high anxiety, karena aku tuh udah counseling, udah pokoknya I do everything gitu loh untuk manage anxiety-nya, tapi kok bisa ya kayak lagi diem gini, ada rasa cemas yang nggak, kalau misalnya besok mau ujian cemas kan wajar ya, kalau ini kadang tuh nggak bisa jelasin, terus dulu tuh tangan aku gampang basah, nah after I manage itu nggak ada lagi simptom-simptom kayak gitu. I see. Jadi kayak oh my god, it's a very better life dengan diagnosa gitu. Nah, jadi setelah itu ketahuan juga bahwa karena imajinasi aku tuh tinggi, jadi kalau di skala standardized harusnya tuh imajinasi orang dewasa, bayangin deh, Messi itu kayak harusnya cuma 1 sampai 10 range-nya, aku di 32. Gitu. Jadi kayak bisa imajinasi ide, kalau enggak ya overthinking, bayangin hal-hal buruk. Terus nanti jadi anxiety, nggak bisa tidur. Jadi panik, Ya. Terus juga untuk betanya, beta wave-nya yang buat fokus. Kalau orang biasa neurotypical tuh di 1/10, aku tuh di 4, jadi kurang. Gitu. Makanya buat aku bener-bener buat fokus yang bener-bener kayak orang dewasa tuh susah, dan itu dulu-dulu sering dikomplain sama teman-teman aku di dunia kerja kayak kok nggak bisa fokus, maka itu jadi nyalahin diri sendiri kan, self-loathing, kayak kok gitu aja nggak bisa. Dan even buat orang-orang sekitar kita yang nggak paham ini adalah isu neurodiversity, isu neurologi, ya cuma bilang gini, ya lu kurang usaha. Ya ampun, kayaknya orang-orang neurodiverse itu orang paling berusaha sedunia deh. I think we work very hard, extra hard, all the time. Makanya kita jadi anxious and we don't like ourselves, right? Jadi selalu merasa nggak pede gitu, kok nggak berhasil. Like saya ingat dulu waktu sekolah di Ursula, kalau udah ulangan matematika nih, ada tes ujian, sampai nggak bisa tidur, udah ngeles, pokoknya udah kerja ekstra gitu, udah bangun pagi jam 3, jam 4, belajar ini, nyiapin gitu buat ujian tes matematika, pokoknya matematika, anything that has with numbers, I was really bad. Terus pas tes udah lupa semua. Iya, dan sering banget dulu gara-gara anxiety langsung blank gitu ya. Yes, of course. That's me. Like growing up, I was like that. So jadi pokoknya intinya jangan takut, jangan malu. Kalau sebagai orang tua, ini message-nya buat orang tua, kalau
ngelihat ini mungkin anak-anaknya ada gejala-gejala seperti ini yang tadi Anas ceritakan, cepat get the right help, go find the right person to consult. Kalau nggak kasihan anaknya gitu. Betul. Jadi kalau kita tidak tahu kita ini kenapa begini kondisi kita juga nggak bisa self advocate, nggak bisa communicate, ya kan? Jadi for you because you know everything now, you can explain. Iya. Right, kalau ada project. Setahun ini challenges karena tadi pertama accepting the diagnosis is not easy. Tapi setelah tahu diagnosis, setelah bisa menerima, pasti ada proses menerima. Itu ketemu strategi itu lebih pas. Jadi sekarang tuh strateginya bullseye. Dulu tuh cuman kayak lakuin banyak hal, nggak tahu strategi mana yang cocok karena nggak punya diagnosa. Asal nemplok. Iya. Begitu ada diagnosa, terus aku cari juga psikolog di Jakarta yang ngerti ADHD adult. Terus misalnya ternyata itu ya, maksudnya aku tadinya mikir gini, Messi, kayak aku kayaknya nggak mau kerja rutin deh, nggak mau kerja kantoran, nggak mau no, orang ADHD itu paradoksnya sangat butuh rutinitas dan structure kan. Betul. Tapi we hate it so much. But orang autis juga harus ada structure-nya. Because terus, otherwise, susah. Terus juga aku dulu kan bermasalah sama sleeping pattern. Pola tidur karena ADHD kan. Nah, padahal yang membantu ADHD juga lebih terkendali kalau tidurnya bagus. Jadi ini kayak kesulitan ini harus di overcome. Iya, kalau nggak muter-muternya sama kayak gitu, you're stuck. Yeah, that's good. Okay, I think that's good. That's very, very good information. Makasih banyak untuk sharing-sharingnya. So we have to do this again. Nanti kita pilih topik yang lain. But this is very good, Anas. Thank you. I'll stop the recording now.